TNI Angkatan Udara adalah salah satu cabang Angkatan Perang Indonesia dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Indonesia di wilayah udara. TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan. Dan berikut ini adalah sejarah TNI Angkatan Udara selengkapnya. Asal-usul TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 23 Agustus tahun 1945 untuk memperkuat armada udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sejalan dengan perkembangan di dunia militer, kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Lalu pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 disebut dengan nama TKR Jawatan Penerbangan di bawah Komodor Udara Suryadi Suryadharma. Pada tanggal 23 Januari tahun 1946, TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. Maka pada tanggal 9 April tahun 1946, TRI Jawatan Penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia. Kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Salah satu sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU setiap tahun adalah apa yang dinamakan Hari Bakti TNI AU. Peringatan Hari Bakti TNI AU dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli tahun 1947. Peristiwa pertama pada pagi hari, 3 kadet penerbangan TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani, dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan 2 pesawat curang dan 1 runtai berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di 3 tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan gugurnya 3 perintis TNI AU, masing-masing Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya. Penembakan dilakukan oleh 2 pesawat militer Belanda jenis Kitty Hawk yang merasa kesal atas pengeboman para kadet TNI AU pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut sejak Juli tahun 2000, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU, dan lokasi tersebut juga dibangun tugu dan relief tentang 2 peristiwa yang melatar belakanginya. Di lokasi monumen juga dibangun makam Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta istri-istri mereka. Pada tahun 1960-an, Angkatan Udara Republik Indonesia atau yang disingkat AURI benar-benar menjadi sosok raksasa yang ada di Asia dan kekuatannya disegani di seluruh dunia. Pada saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat. Mau tidak mau, Indonesia terus-menerus memperkuat angkatan perangnya, khususnya di udara. Hampir semua peralatan perang tercanggih di masa itu dimiliki oleh TNI, tak terkecuali AURI. Demikian yang ditulis dalam buku Bakti TNI Angkatan Udara tahun 1946 hingga 2003. Di masa itu, para pejabat TNI sering berkunjung ke Uni Soviet, Rusia, atau negara-negara Blok Timur. Dengan anggaran pertahanan yang hampir tak terbatas dan dukungan dari Rusia dan Uni Soviet, ringan saja Indonesia membawa pulang aneka persenjataan matra darat, laut, dan juga udara. Kekuatan udara Indonesia pada saat itu ada pada jet-jet tempur MiG berbagai seri. Tak hanya itu,
Pembom jarak jauh Tu-16KS juga tergolong sangat canggih pada saat itu. Bahkan di kalangan blok timur, tidak semua negara diizinkan memilikinya oleh Soviet. Adapun daftar kekuatan AURI periode awal tahun 1960-an. AURI memiliki 41 helikopter Mi-4, 9 helikopter Mi-6, 8 helikopter SM-1, 6 pesawat AN-12B, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat MiG-17, 10 pesawat MiG-19, 20 pesawat MiG-21, 12 pesawat Tu-2, 14 pesawat Tu-16KS, dan juga 22 pesawat Il-28. Di luar itu, AURI masih memiliki berbagai pesawat lain, di antaranya 8 pesawat B-25 Michel, B-26 Evander, 12 pesawat P-51 Mustang, 10 pesawat C-130 Hercules, 20 pesawat DC, 3 Dakota, dan 20 pesawat Il-14 Avia. Dengan modal itu, Indonesia mampu memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Saat itu pula, AURI mampu memerintahkan pesawat-pesawat Inggris untuk kembali ke kapal induk saat melintasi Selat Sunda. Australia pun hanya mampu melihat tanpa bisa berbuat apa-apa ketika pesawat-pesawat Tu-16 Indonesia terbang berkali-kali melintasi wilayah udara mereka. Dengan kekuatan militer yang sangat begitu besar, Indonesia begitu menjadi ditakuti dan disegani oleh negara-negara di dunia, bahkan dijuluki dengan macan Asia pada saat itu.